Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sulistiawati SPD LPD selaku pengajar praktek, yang terhormat Ibu Istiqomah SPD selaku Kepala SD Negeri 5 Wonosari, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 5 Wonosari. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri 5 Wonosari dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pendampingan individu 2 guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tulungagung. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini nanti akan membahas tentang visi. Jadi sekilas di guru penggerak itu ada namanya visi guru penggerak. Nanti di sekolah itu juga ada visi. Yang terkadang, bukan terkadang tapi malah memang sering itu kebanyakan itu untuk visi hanya sebagai pajangan. Jadi hanya dipajang visi sekolah ini, tetapi untuk menjalankan itu mungkin hanya ada beberapa guru, yang lainnya ya wis jalan seperti apa adanya. Tapi setelah saya mengikuti guru penggerak, ternyata visi itu sangat penting. Ibarat orang lari itu adalah garis finishnya. Jadi cita-citanya mau dibawa kemana peserta didik kita. Nanti diskusi, nanti ada beberapa soal yang nanti silakan Bapak Ibu mereka sejawab jawab. Ini bukan ujian, jadi tidak ada benar salah, tetapi bentuk eksplorasi diri, bentuk penyampaian pendapat. Jadi terbuka, tidak ada benar salah. Untuk pengantarnya mengatakan, ini saya lanjutkan untuk ini di materi dulu Pak Bung. Ini ada SBK, ini SBK ini nanti video. Ini yang mengawali tentang visi guru penggerak. Jadi nanti Bapak Ibu silakan diamati, lalu dikaitkan apa video ini dengan visi guru atau visi tentang visi ya, visi pendidikan atau visi sekolah. Silakan diamati. Ini walaupun target tapi mengandung banyak makna.
video itu tadi ada kaitannya dengan visi. Kalau saya di awal tadi membicarakan bahwa visi itu suatu tujuan, dan itu tadi kan juga ada syarat makna tentang visi. Ini dari teman atau rekan sejawat ada yang ingin menyampaikan ceritanya. Terima kasih waktu yang diberikan. Menurut saya cerita tadi menarik. Ada mimpi ingin mencapai puncak. Jalan untuk mencapai puncak itu dibutuhkan prosesnya jatuh bangun, juga menggunakan media, walaupun media itu akhirnya tidak digunakan. Dan setelah sampai di puncak, ternyata juga jatuh bersama impian yang diinginkan. Seperti itu. Jadi intinya tadi bahwa gunung es itu ibarat suatu tujuan, suatu cita-cita, suatu visi kita. Begitu juga dengan sekolah. Dengan kita menjadi guru tentu kita punya visi, peserta didik murid kita nanti akan jadi seperti apa. Jadi kalau dilihat tadi, ini sekilas Nabir tadi itu mempunyai cita-cita, mempunyai visi, mempunyai tujuan ingin ke gunung es, untuk mendaki gunung es. Segala persiapan tentunya sudah disiapkan. Seperti halnya kita, kalau kita mengajar berarti segala hal yang digunakan untuk bagaimana murid itu mencapai tujuannya itu pasti kita siapkan. Dan tadi sebelum berangkat juga masih menyempatkan berkaca. Itu juga ada maknanya bahwa berkaca itu saya pantas tidak? Saya sudah pantas tidak untuk mengemban atau mengajar murid kita, mengantarkan supaya sukses atau dalam guru penggerak selamat dan bahagia. Kita sudah siap atau belum? Apa kekurangan kita? Setelah itu Bernard melihat gunung es itu memang sudah cita-citanya. Kemudian naik dengan segala peralatannya, ternyata betul seperti yang dikatakan Bu Jumila tadi, bahwa memang butuh perjuangan, bahwa untuk memajukan pendidikan di Indonesia itu tidak hanya kita sendiri, tapi memang butuh perjuangan. Sesampai di tengah pun masih ada hambatan. Jadi seperti halnya visi, seperti halnya kita memajukan sekolah, bahwa tidak semudah yang kita bayangkan. Setelah berusaha naik, ternyata alatnya jatuh, tinggal satu. Kemudian yang satu pun juga jatuh lagi. Tapi Bernard ini tidak menyadari bahwa dalam dirinya itu punya inquiry appreciatum, punya IA, bahwa punya kemampuan diri. Seperti halnya guru, kadang kita kurang percaya diri. Aku pilih kalau lagi nggak bisa, tapi kita belum mengorek bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan kita itu bahwa sudah punya kelebihan masing-masing yang terkadang kita belum tahu apa sih kemampuan kita. Dan seperti Bernard tadi, ternyata dia punya kemampuan inquiry apresiatifnya, yaitu punya kuku. Dan ternyata punya kuku ditancapkan di gunung es tadi ternyata bisa. Dan seperti itu juga bahwa kadang memang munculnya inquiry apresiatif ini dalam hal mendesak. Tidak mendesak, maka biasanya tidak mau keluar. Jadi kalau ada tugas apapun mengajar pada waktu-waktu genting, tentu Mbak Nok ini kena ya. Itulah inquiry apresiatif. Tapi Bernard ini ada sombongnya, karena sudah merasa bos dari kemampuan, agak sombong, dibuat main-main. Sampai tadi bolak-balik tadi akhirnya bisa sampai di atas. Tetapi kalau kita di atas, diibaratkan dalam sekolah, kalau sudah kita misalkan sekolah sudah maju, itu kita tidak boleh
sombong gitu. Karena tadi kesombongannya aku ini bisa. Kalau kita sombong itu juga akan runtuh seperti gunung es tadi. Itu sekilas tentang visi. Jadi sudah punya gambaran bahwa visi itu adalah suatu tujuan yang dicapai bersama-sama. Jadi namanya sebuah organisasi, sebuah sekolah, sebuah negara pasti punya visi, tujuan, dan misi. Kemudian ini refleksinya, ini nanti silahkan Bapak Ibu jawab, tidak ada benar salah. Nanti ada 1 atau 2 guru untuk menyampaikan di depan jawabannya. Jadi ini tidak ada benar salah. Jadi ini karena saya itu masih pertama untuk guru penggerak di SD ini, jadi diharapkan nanti ada guru penggerak lain yang mau ikut. Jadi kalau di guru penggerak itu tidak ada namanya benar salah, tapi ya itulah sebuah ungkapan, sebuah ekspresi diri seperti halnya anak, seperti halnya murid. Jadi tidak ada murid yang bodoh, tapi murid itu punya ciri khas, punya kemampuan masing-masing. Ini refleksi sebentar. Kadang saya juga berpikir dulu sebelum di guru penggerak, dan namanya visi itu kan dari sekolah, tentunya dari kepala sekolah. Nah ini kok ada modul visi guru penggerak. Apakah peran guru, omek guru, terus RP memajukan RP visi ini untuk memajukan sekolah apa bisa? Itu kan sudah ranahnya ke kepala sekolah. Tapi ternyata setelah membaca cerita ini, ternyata ada benarnya juga. Di sini kita semua mengenal Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Lewat sejarah kita belajar bagaimana kemudian visi Gajah Mada ini artikulasi sebagai sumpah tersebut menggerakkan kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar di Nusantara. Sesuai cerita kan memang Gajah Mada bukan raja tapi Mahapatinya. Visi pribadi beliau begitu kuat dipercaya hingga didukung oleh warga dan kerajaannya. Visi itu menguatkan hatinya, menggerakkan hati semua orang dan mempersatukan gerak bersama dalam pencapaiannya. Gajah Mada adalah Mahapati, bukan raja dari kerajaan Majapahit saat itu. Kisah Gajah Mada itu dapat kita tarik ke dalam konteks guru dan sekolahnya. Guru memang bukan kepala sekolah, namun jika visi seorang guru memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati lebih banyak pihak hingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Visi seorang guru harus dapat diamini semua pihak karena sangat jelas keberpihakannya pada murid. Jadi pada intinya bukan visi tandingan, tetapi visi. Jadi kalau saya berpendapat itu visi itu setiap guru punya visi tidak masalah. Yang terpenting tetap pada ranahnya atau koridornya visi sekolah. Jadi masih ada kan karena ada pimpinan gitu. Jadi visi itu tetap tidak melenceng jauh, tapi saling melengkapi dan memang mendukung dari visi suatu instansi atau sekolah. Jadi tidak apa-apa karena visi guru mungkin visi di kelas. Saya pengen seperti ini, pengen anak menjadi mandiri, pengen anak menjadi kreatif. Nanti kan itu juga ada hubungannya dengan visi sekolah yang biasanya unggul dalam bidang akademik seperti itu. Jadi visi merupakan gambaran tujuan yang terdiri dari nilai pegangan seorang guru dalam menjalankan peran untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam sebuah visi terdapat harapan dan doa. Jadi harapan peserta didik kita nanti seperti apa? Menjadi masa depan murid serta bangsa. Oleh karena itu visi disusun secara sistematis, terukur, terencana dengan pendekatan inquiry apresiatif. Maksudnya inquiry apresiatif ini berarti seperti yang Birna tadi, kemampuan dalam diri. Misalkan di kemampuan sekolah itu apa?
Kemarin sekedar cerita dari pada saat elaborasi pemahaman tentang visi itu dari guru dari Jogja, Bu Sulisiri. Itu menjelaskan bahwa dia di SD swasta sudah 30 tahun berdiri di situ, dan di dekatnya itu ada kandang ayam. Kandang ayam itu juga sudah berdiri 30 tahun, dan dari pihak sekolah tidak mungkin juga untuk memindahkan kandang ayam itu. Yang didapat adalah suatu masalah karena baunya. Dari ibu instruktur itu menanyakan ke warga sekolah. Warga sekolah itu memandang kandang ayam ini sebagai apa selama 30 tahun? Jawabnya semua sebagai masalah. Tetapi sama bu instruktur, jangan dianggap masalah, tapi itu adalah sebuah kekuatan yang pada akhirnya ternyata bisa digunakan untuk model pembelajarannya. Maksudnya sebagai memang pembelajaran yang langsung terjun. Jadi anak-anaknya setelah pola pikirnya dibalik, ya ternyata bagaimana ayam bertelur, makannya berapa, itu malah bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi ibu instruktur menjelaskan bahwa yang selama 30 tahun ini dianggap sebagai masalah, tetapi malah bisa digunakan sumber belajar. Nah ini mumpung ada Bapak Ibu guru dan Ibu kepala sekolah, mungkin kita memandangnya juga agak luas. Apa yang ada di sekitar kita, tujuannya memang seperti itu begitu. Ini ada mengisi kalimat, silakan nanti Bapak Ibu mengisikan apa yang saat itu ada dalam benak Bapak Ibu. Ini tidak ada benar salah. Itu ada beberapa kalimat rumpan, itu silahkan diisi secara refleks saja, tidak perlu diangan-angan. Jadi tidak perlu seperti itu. Jadi saya memimpikan murid-murid yang bagaimana kan sudah menjadi guru, tentu tidak hanya hitungan bulan, ya, sudah bertahun-tahun, pasti punya anak-anak. Aku pengen muridku piye. Saya percaya bahwa murid adalah apa. Di sekolah saya mengutamakan siapa atau mengutamakan apa. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa itu bentuk ekspresi, gitu. Seperti kita membuat kartu, membuat puisi. Jadi tidak ada benar salah, tapi itu adalah bentuk ekspresi diri kita. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa mungkin sambil untuk mengerjakan, mungkin dari ibu pengajar praktek mau menambahkan bahwa sebenarnya kegiatan ini untuk apa sih, tujuannya untuk apa, nanti biar dijelaskan oleh ibu pengajar praktek. Terima kasih Pak Agus. Tidak apa-apa di tengah-tengah saya ambil di sini kaitannya dengan membuka penguatan pada sesi isi kalimat rumpan. Ya. Jadi ini merupakan salah satu langkah kita untuk menuju ke rumusan visi sekolah, dalam artian nanti adanya kolaborasi antara visi sekolah yang ada dan sudah ada dengan visi guru penggerak. Ini visi dari Agus. Seperti yang ditayangkan Pak Agus tadi, sudah betul bahwa Gajah Mada itu punya visi pribadi, tapi bisa menggerakkan semua komunitas yang itu. Kalau itu bukan hanya komunitas ya, tapi seluruh rakyat Indonesia. Ya seperti itu ya, kalau direlokasikan dengan kegiatan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu
kepala sekolah mohon izin menyampaikan, seharusnya ini di awal tapi tidak apa-apa. Tujuan kami dalam sesi PI 2 ini bertujuan untuk mengantarkan Pak Agus sebagai CGP. Ini merupakan salah satu bagian atau perjalanan proses gunung gerak yang harus dilalui oleh Pak Agus. Sehingga kami mengantarkan, mendampingi dan menyaksikan bagaimana langkah Pak Agus untuk membawa perubahan di sekolah ini. Dalam hal ini adalah ingin menyempurnakan atau mungkin memberikan sentuhan sentuhan pada visi sekolah di SD 5 Purwosari ini. Itu tujuannya. Jadi mohon dan Bu Is selaku Kepala Sekolah dan teman-teman dukungannya pada Pak Agus sehingga mungkin jadi kita intinya tidak koreksi visi yang sudah ada itu dalam Ibu Sukusma, tidak koreksi tapi memberikan sentuhan dari visi Pak Agus ke sekolah ini sehingga nanti demi anak kita dan juga demi pengembangan sekolah ini arahnya ke sana. Dan mudah-mudahan nanti di akhir sesi diskusi ada hasil yang mungkin kalau nanti diskusi dan berkenan bisa dipakai, kalau tidak ada apa-apa karena ini merupakan suatu proses pembelajaran dari CGP, tapi ini pun juga kita melaksanakan secara maksimal yang dilakukan oleh Pak Agus belajar. Jadi itu tujuan kami pada PI 2 ini Terima kasih dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bu Is selaku Kepala Sekolah dan teman-teman yang sudah memberikan dukungan apapun pada Pak Agus. Mudah-mudahan Pak Agus bisa lulus dengan nilai yang sangat emas. Terima kasih, itu aja dari saya. Semoga dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Refleksi saya seperti ini. Saya memimpikan murid-murid saya itu pertama bertakwa pada Tuhan, yang kedua hormat pada orang tua, yang ketiga berakal baik dan mempunyai kemampuan akademis yang baik. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah aset masa depan bangsa. Di sekolah, saya mengutamakan anak berakal baik dan mempunyai kemampuan akademis yang baik. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan sangat penting bagi masa depan mereka. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk anak-anak nanti ketika dewasa menjadi orang yang baik dan menjadi orang sukses. Kemudian saya dan guru lain di sekolah ini saya paham bahwa untuk mewujudkan anak yang bertakwa, berakhlak baik dan memiliki kemampuan akademik yang baik dibutuhkan kerja keras dan kerjasama dalam satuan pendidikan. Terima kasih Bu Jumilah. Ternyata setelah menyampaikan pendapat ternyata kan juga punya angan-angan, punya tujuan, cita-cita yang terkadang belum kita tuliskan. Mungkin satu lagi untuk Bu Siti. Terima kasih waktunya. Pada dasarnya pendapat saya dengan pendapat Bu Jumilah tidak jauh beda. Saya memimpikan murid-murid yang selain cerdas, pintar juga berakhlak dan berkarakter baik. Saya percaya bahwa murid adalah menjadi sama dengan tujuh aset untuk investasi di masa depan. Di sekolah saya mengutamakan kepentingan siswa yang lebih dahulu. Jadi kita harus kepentingan siswa itu kita dahulukan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan formal dan pendidikan agama itu penting. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mewujudkan
siswa yang cerdas di bidang akademik dan berkarakter yang baik. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan perjuangan yang keras dan kerjasama di antara personel yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Jadi kurang lebihnya seperti itu dari Bu Ika. Jadi memang betul bahwa yang paling utama dalam pendidikan kita di sekolah itu adalah murid. Jadi yang paling utama murid yang harus kita utamakan. Ini mungkin ada gambaran murid saya nanti. Ini mungkin dari Bapak Ibu guru juga. Tentunya kalau dilihat di sini, kalau dalam tujuan guru penggerak kan selamat dan bahagia, tapi tidak menutup kemungkinan karena selamat dan bahagia itu lebih ke pekerjaan. Kita berharap murid kita nanti seperti ini, seperti pada gambaran, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, mungkin ada yang menjadi Pak Kiai, itu juga tidak apa-apa, karena itu adalah tujuan kita bersama. Ada yang menjadi kopi, ada yang menjadi arsitek, ada yang menjadi polisi, tentara, bahkan DPR, bahkan kalau yang digaung-gaungkan sama Pak Kabid SD Tulungagung itu setiap datang kemana-mana doanya pasti dari Tulungagung nanti akan pada tahun 2045 akan menjadi presiden. Itu doa dari Pak Kabid pembinaan SD kita akan di mana-mana pasti doanya seperti itu. Jadi memang tujuan kita sebagai guru adalah tujuan yang mulia, bagaimana kita mengantarkan murid untuk selamat dan bahagia. Ini visi guru penggerak. Ini dari visi saya, yaitu karena kita ini di kurikulum Merdeka, karena ada karakter yang baik itu dalam profil pelajar Pancasila. Tentunya visi guru penggerak nanti diarahkan ke profil pelajar Pancasila. Ini visi saya yang saya sampaikan di visi guru penggerak, yaitu terwujudnya siswa yang beriman, berprestasi, mandiri, dan berwawasan luas. Di sini mengapa saya mengambil itu, ada penjelasannya bahwa beriman ini menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang ditandai dengan rajin beribadah serta berbuat baik terhadap diri sendiri, orang lain, negara maupun alam sekitar. Kemudian berprestasi ini menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis dan kreatif yang ditandai dengan dapat menghasilkan proses menginformasi gagasan, menganalisa, mengevaluasi serta merefleksi hasil belajar. Sedangkan mandiri ini menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri yang ditandai dengan bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar yang ditempuh, memiliki kesadaran diri terhadap situasi dalam dirinya. Yang terakhir berwawasan luas ini menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi berkebinekaan global yang ditandai dengan terbuka, mengenal, menghargai, berkomunikasi dengan budaya luhur, budaya bangsa sendiri maupun dari budaya bangsa lain. Ini yang termasuk berwawasan luas. Kemudian ini visi SD kita yang mungkin ada beberapa apakah sudah pernah membaca, tapi sebenarnya sudah ada ini terwujudnya siswa yang berkarakter, berprestasi di bidang akademik, berdasar intek dan intak, unggul di bidang olahraga dan seni, serta berbudaya lingkungan. Nah ini nanti yang sebagai bahan diskusi itu apakah kita sudah melaksanakan visi tujuan dari SD Negeri 50 Sari. Kalau tadi sebagai pelengkap tentunya di sini berkarakter itu kan sama artinya dengan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
berprestasi di bidang akademik ini selaras dengan visi saya tadi, yaitu yang berprestasi berarti tentang kreatif, berpikir kritis, dan entak, unggul di bidang olahraga dan seni serta berbudaya lingkungan. Ini berarti seperti tadi yang berkebinekaan global, yaitu mencintai budaya daerah, khususnya umumnya adalah budaya bangsa kita sendiri. Ini tentunya untuk yang berkarakter ini, kalau mengawali diskusi sudah ada beberapa busulis, bukan beberapa, memang sudah dilaksanakan. Contohnya itu pada pagi hari itu saat siswa datang itu ada guru piket yang menyambut di gerbang. Jadi setiap pagi karena personilnya SD itu tidak sebanyak personil SMP dan SMA, jadi kita dibuat untuk shift, satu hari 3 guru, nanti 1 minggu 2 kali. Selain itu juga dari agama juga ada setiap hari Kamis, ya. Hari Kamis itu membaca Yasin bersama. Terus waktunya agama itu ada sholat duha, sholat duhur, itu yang berkarakter. Selain itu juga tentang pendisiplinan, tentang baju pakaian. Di sini yang memang benar-benar maksudnya kalau yang kalau SMP SMK itu namanya maka kesiswaan, gitu. Maka kesiswaan di sini lebih utamanya ke bujumilah ini. Biasanya depan itu konon bersih ya, itu yang kalau di SMP SMA berarti maka kesiswaannya. Tapi karena di SD karena personilnya sedikit, sebenarnya tidak hanya tugas bujumilah tetapi adalah tugas kita bersama. Berprestasi di bidang akademik ini sudah dibuktikan, memang beberapa sudah ada yang MIPA, kemarin ada yang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Kemudian untuk bidang olahraga kemarin masuk di O2SN cabang lomba renang. Untuk seni ini yang memang perlu didiskusikan, memang bagaimana kita untuk mewujudkan itu serta berbudaya lingkungan. Ini visi SD Negeri 50 Sari. Ini karena diskusi, disilakan Bapak Ibu Guru, rekan teman sejawat, bagaimana mengomentari visi SD Negeri 50 Sari ini. Apa yang kurang, apakah apa yang harus kita lakukan kalau tadi diibaratkan visi itu adalah suatu tujuan. Oh ternyata kita itu kurang di sini, apa langkah-langkahnya? Dan ini memang harus diketahui oleh guru semuanya. Jadi namanya jalan itu harus selaras, tidak boleh wah itu yang visi berarti hanya kepala sekolahnya saja, itu tidak bisa. Tentu harus ada dukungan dari Bapak Ibu Guru. Ini silakan berkomentar atau menambahkan, atau Pak ini kurang seperti ini, nanti di sini juga ada bukis, mungkin nanti bisa untuk sebagai pelengkap bisa menambahkan yang nantinya bisa dijalankan bersama-sama. Ini disilakan ganti orang atau tetap. Ini visi SD Negeri 50 Sari. Disilakan. Ini luas saja, jadi diskusi ini bagaimana tentang, kalau saya tadi memang di bidang seni dan intak ini Bu yang memang belum maksimal. Tapi kalau di bidang akademik, iptek, olahraga, berbudaya lingkungan kemarin seperti berbudaya, seperti ekstrakurikuler, seperti real kendang juga sudah jalan. Untuk ekstrakurikuler tari itu juga sudah jalan. Tapi memang sebenarnya tari juga di seni, masuk seni, tapi pencapaiannya memang belum maksimal. Sama di bidang intak Bu. Itu kalau pendapat dari saya
Nanti disilakan mungkin dari Ibu Kepala Sekolah, sebenarnya buat apa-apa mungkin, buat apa-apa. Memang kalau saya lihat ini kan karakter itu kan memang luas begitu. Tetapi tadi kalau yang mungkin bisa menambahkan itu ada kata berimannya. Itu saya memang ada alasan mengapa ada beriman itu tentu meyakini tentang keyakinannya ya sesuai agamanya masing-masing. Dan di situ mengapa kemarin seperti yang saya jelaskan di visi guru penggerak saya itu bahwa mengapa beriman itu diletakkan paling depan dan karakter itu diletakkan di paling depan, karena bahwa kalau ini sebagai analogi saja dulu, kalau bidang prestasinya itu di depan, itu tanpa ada karakter, tanpa ada iman yang kuat dalam dirinya tentu akan disalahgunakan. Jadi mengapa beriman itu diletakkan di depan? Sebenarnya saya lebih setuju itu kalau di SD itu memang pembentukan karakternya dikuatkan, pembentukan berimannya dikuatkan. Untuk pelajaran itu nanti bisa dicapai di tingkat SMP dan SMA, karena seperti pengalaman di kurikulum 13 itu kan memang mata pelajarannya terlalu banyak. Dan di sini setelah kurikulum merdeka ternyata memang untuk konten materinya itu tidak terlalu banyak. Itu yang membuat saya setuju di situ, lebih dibanyakkan di profil belajar Pancasilanya. Karena dengan alasan bahwa kita saat ini mencari orang pandai, orang pintar itu sudah banyak, tidak sulit untuk mencari. Tetapi mencari orang yang pintar, yang pandai, tetapi mempunyai akhlak yang baik itu adalah yang sulit. Bisa dilihat dari beberapa kasus, ini memang juga nyata bahwa pemimpin kita atau para dewan itu kan banyak saat ini juga kalau mengikuti politik banyak yang tersangkut KPK. Nah itu kan berarti dari integritasnya, dari kejujurannya. Kalau ditanya apakah dia tidak pandai, karena sudah jadi menteri, sudah jadi DPR, tentu dia sudah pandai, tetapi karakternya ini yang masih kurang. Untuk berbudaya lingkungan ini sebenarnya kan lebih ke lingkungan sekitar, betul ya? Ini kalau yang prestasi intek dan intak itu sudah sesuai dengan kalau berbudaya lingkungan itu, atau mungkin kalau saya menambahkan sebagai guru penggerak serta berbudaya dan berwawasan luas, itu maksudnya berwawasan luas itu yang kalau kemarin saya analogi mengapa harus berwawasan luas, harus berbudaya itu juga penting, karena kebanyakan kita sudah sukses, anak didik kita sudah sukses, atau kita saja itu biasanya lupa dengan jati dirinya, lupa dengan kampung halamannya. Jadi kalau kita sudah menguatkan budaya kita, budaya lokal kita di Tulungagung, khususnya di Pulau Sari, tentu pada saatnya nanti sukses kita akan ingat dan akan membangun daerah kita. Itu gambaran dari saya. Nanti kalau saya bukan mengoreksi Bu ya, tapi juga menambahkan itu nanti disilakan, karena kan mungkin memang bukan terkadang saya dulu di SD sebelumnya itu visi itu seperti apa ya? Seperti kitab suci mungkin ya. Visi itu seperti kitab suci. Jadi sudah bertahun-tahun wis kekal itu. Tujuannya itu nanti kepala sekolah ganti atau tidak, ya wis tetap itu visinya. Waktu akreditasi ya wis itu. Mungkin karena sudah tidak bisa diubah seperti itu. Tetapi kadang arahnya itu juga belum ke ranah itu, hanya sebagai pajangan dan tulisan. Kalau idealnya kan mungkin kalau di akreditasi itu visi itu 3-5 tahun mungkin itu harus memang diperbarui. Misalkan sekarang ada profil belajar Pancasila, tentu ini kalau melihat ini kan memang berkarakter berbudaya, ini sudah dimasukkan di
profil pelajar ada unsur ibunya, tapi bagi visi-visi sekolah yang lama itu masih belum banyak yang muncul di profil pelajar Pancasila. Itu pendapat dari saya, disilakan dari rekan guru untuk menyampaikan gagasannya. Ini visi SD Negeri 50 Sari ini apakah memang sudah seperti ini, apakah memang perlu ada penambahan atau perlu, kan memang visi itu memang didiskusikan bersama-sama mungkin. Jadi apakah kita masih kurang, apakah kita masih, misalkan ini piye ya mewujudkan ini bagaimana, itu yang menjadi, kan tidak mungkin yang mewujudkan visi ini adalah ibu kepala sekolah sendiri seperti itu, tapi dari bapak ibu guru semua. Monggo silakan akan mau komentar biasanya tidak ada aksi, tapi yang mau mengungkapkan idenya atau pendapatnya disilakan. Terima kasih atas waktunya. Nyun sewu Gugus. Jadi visi misi SD kita seperti itu. Jadi visi itu adalah apa yang ingin kita capai, dan nanti mencapainya kita harus bersama-sama, bukan saya saja. Karena di sekolah ini kita butuh kerjasama agar tercapai dari visi kita. Mungkin dari visi kita ini sebetulnya sudah lengkap, tapi mungkin kata-katanya nanti dari Bapak Ibu guru itu ada yang ingin menyempurnakan, mengganti, seperti terwujudnya sesuai yang berkarakter. Kalau sesuai dengan profil pelajar Pancasila, nanti bisa kita ganti terwujudnya sesuai yang beriman dan bertakwa dan berkarakter. Baik, ditambahin itu nomor berikut. Ini semua harus, bukan saya saja yang memutuskan, tapi Bapak Ibu guru kalau bisa juga mengusulkan. Karena tonggak yang langsung bersentuhan dengan anak-anak mewujudkan itu adalah terutama Bapak Ibu guru. Saya akan mengkondisikan, mengkoordinasikan agar panjenengan bisa mencapai visi misi itu dengan baik. Itu visi akan kita capai melalui misi-misi yang kita tetapkan. Ini berkarakter itu sebenarnya juga sudah sesuai profil pelajar Pancasila ya. Berprestasi di bidang akademik itu sebenarnya agak tidak panjang. Bagaimana kalau nanti tahun depan ya Pak Gus merubahnya? Karena untuk tahun ini kita kan sudah memutuskan seperti ini. Nanti mungkin kita visi ini tidak usah terlalu panjang, kayak padat, ringkas, tapi maknanya sangat luas. Jadi berprestasi di bidang akademik, olahraga dan seni berdasarkan iptek dan intak. Jadi anak-anak itu tetap berprestasi tapi tetap juga beriman dan bertakwa. Terus dari sini, dari profil pelajar Pancasila yang belum muncul apa ya? Prestasi sudah masuk ya. Apa perlu dirubah? Serta singkat padat ya. Sebenarnya kalau yang berprestasi itu sebenarnya namanya berprestasi itu kalau menurut saya itu kan sudah akademik dan sebenarnya kalau dari siswa yang berkarakter berprestasi di bidang akademik dan non akademik, berprestasi saja sebenarnya sudah mau mencapai semua. Berarti nanti terwujudnya sesuai yang beriman dan bertakwa, berprestasi berdasarkan iptek, tapi sebenarnya di unggul di bidang olahraga ini juga berprestasi juga begitu.
saya juga tak tambahin. Ketepatnya saya juga masuk tim bangku di sekolah saya. Jadi mengembang kurikulum. Dan saya juga ini juga ada tiap tahun. Jadi yang pertama, visi itu bisa ditinjau setiap tahun. Waktu mengikuti sekolah SPM satu. Ini yang kedua, ada ketentuan musuh visi itu bahwa singkat, padat, dan bisa dihafal. Kemudian yang ketiga, bahwa visi itu tidak hanya guru dan pangsulan yang usul, tapi harus melibatkan wali murid, komite juga. Jadi semua warga sekolah itu terlibat di sini. Mungkin karyawan kalau ada itu juga ikut memberikan rapat di visi ini. Kalau di SD tidak ada kayak juga. Jadi di sini singkat padat. Jadi kalau saya lihat interaksinya di situ ada jan ini. Itu sebenarnya yang keempat Pak, seperti yang kata Pak Agus betul. Jadi peletakan kata-kata itu adalah urutan yang menjadi harapan penjenengan sebagai warga sekolah sini. Seperti di Bu Farida itu ya, kemarin yang berkaitan dengan itu di belakang, karena kalau di depan beda lagi ya. Nanti kalau kita di depan, kemudian ini impactnya di belakang kan. Ini beda nih, maksudnya beda. Jadi di sini ini yang kita gunakan yang pertama karakternya, impactnya di belakang. Beda kalau tadi soal dari Pak terus beriman dulu, nah itu beda lagi. Jadi mana yang lebih dulu kalau depan, dan mungkin kalau lingkungan hidup ini kan istilahnya program pertama ya kegiatan itu ya. Kalau belakang enggak, tempat saya juga itu kegiatan itu karena ya prestasi kegiatan juga baru. Kita sudah mandiri Bu. Tempat saya yang kegiatan itu sudah mungkin ini harapannya ke Asia Tenggara nih, karena sudah itu juga dimunculkan di bersaing secara internasional juga divisi selain nasional internasional seperti itu. Jadi apa yang diharapkan sekarang masuk ke situ. Seperti di Farida begini Pak, visinya siswa berprestasi, berwawasan intelek, berbudi pekerti luhur, berkesenian, berwawasan lingkungan hidup berdasarkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan. Berarti ini adalah mewarnai atau menjadi dasar dari semua tadi harapan tadi. Kaitan dengan prestasi juga harus berasal pada keimanan. Kemudian impact juga kita harus menggunakan dasar itu. Jadi ini harus juga susunannya menjadi ketentuan juga. Jadi ini memang beda nanti kalau dengan pemerintahan ini, karena ini semua berasal pada keimanan dan ketakwaan. Beda kalau lepas ini bisa jalan. Beriman ya kita ya fokus untuk membawa anak-anak untuk beriman dan bertakwa. Baca. Mungkin masih pun itu awalnya karakter tawisnya dengan terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, berkarakter baik, berprestasi, mandiri. Mandiri juga dimasukkan Pak. Kalau sebenarnya kalau tadi divisi saya ada mandirinya, bukannya memang ada memang. Seandainya kita singkat, terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, berkarakter baik, berprestasi, mandiri, serta berbudaya lingkungan. Bukan saja dadanya, beriman dan bertakwa. Beriman aja sudah masuk. Misalkan kalau seperti itu, beriman dan bertakwa kemudian terlalu banyak. Nanti kalau rangkaian kalimatnya itu, beriman ada dan belakangnya jangan ada. Apa kita ambil berakhlak mulia saja? Berakhlak mulia itu kan juga anak-anak itu beriman. Berkarakter baik, berprestasi, mandiri, dan berbudaya lingkungan. Dan
terwujudnya siswa yang beriman, berakhlak mulia, berkarakter baik, berprestasi, mandiri, dan berbudaya lingkungan. Itu satu kalimat mudah kita hafalkan. Monggo Pak Agus menawi ini dari saya cukup itu. Semoga nanti Pak Agus sebagai guru penggerak bisa menjadi tauladan bagi teman-teman guru, menyemangati untuk memajukan SD 50 Sari. Karena saya singkat kemarin kan kita punya singkatan delima permata, SD 5 itu 5. Dari saya mungkin cukup itu. Monggo Pak Agus dipersimpulkan. Oke, kelantan kata simpul dahulu tadi diskusinya ini kelantan karena di SD juga keterbatasan personel juga, jadi kalau ningali Bu Farida kan banyak guru nih, terus pas ikut banyak ini nyari 4-5 saja karena jumlah gurunya hanya dengan kepala sekolah 11 murid, hanya 11. Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya bukan merubah tapi melengkapi supaya kita semua dapat bisa mewujudkan visi itu. Jadi tadi kesimpulannya adalah terwujudnya siswa yang beriman, berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, serta berbudaya lingkungan, serta dan berbudaya lingkungan. Jadi namanya berprestasi itu sudah mencakup semua, mulai dari seni, olahraga, pengetahuan, dan akademik dan non akademiknya sudah di berprestasi ini. Oke, berprestasi. Oke, memang kadang kan seperti tadi, memang kadang kalau tidak ada, kadang kan dianggap visi itu ya sebagai hanya tulisan, kadang kan seperti itu Bu. Tapi ternyata ini sebagai penyemangat untuk rekan-rekan juga bahwa dalam pendidikan penggerak ini jangan dilihat hasilnya nanti apa. Guru penggerak bisa jadi pengajar, jadi kepala sekolah, tapi jauh dari situ adalah kita mempunyai ilmu tambahan yang baru. Jadi saya juga sekilas saat meminjam ini di teman itu juga guru penggerak, itu ternyata konsepnya juga sama, ternyata memang programnya itu bagus. Masalah nanti bisa atau tidak itu, program itu bisa dilihat jika ada konsistensinya. Kalau bagus tapi sudah berhenti di situ juga diam di tempat saja, tapi memang butuh konsistensi. Jadi apakah kita sebagai guru sudah berusaha menjalankan visi ini? Apakah kita bisa sebagai guru mewujudkan visi itu? Tentu jawabannya adalah bisa jika kita punya semangat untuk mewujudkannya. Ini dimisalkan sebagai penutup, ini ada video. Kalau tadi kan ceritanya Gajah Mada, ini video India. Gajah Mada pindah ke India. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। ये चल। Ini ceritanya ada kemacetan luar biasa karena ada pohon yang tumbang. Tapi yang macet segitu banyak, tidak ada yang berbuat apa-apa. Memang jadi kau kan?
जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे। Ada anak kecil yang tergerak hatinya. Hanya seorang anak kecil tentu tidak kuat untuk mendorong itu, karena hanya anak kecil. तुझको पार देगा कौन होगा वो मसीहा, मुझसे Tetapi dari kegigihannya itu bisa memberatkan hati orang lain. Dan apalagi ada hujan, anak kecil kan senang kalau ada hujan. तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। Itu identiknya kalau film India kan pasti ada Pak Polisi ya, tapi tadi hanya tidur ternyata. Jadi itu bisa dianalogikan kita bahwa sebagai anak kecil tentu kalau melakukan perubahan tidak bisa ya, karena anak kecil untuk mendorong beban yang begitu berat tidak bisa. Seperti halnya kita guru, itu juga sulit. Tetapi yang bisa untuk itu adalah dengan kegigihannya, dengan kolaborasinya ternyata dapat menggugah hati tadi seperti tadi kok malah ada rasa ibadah, akhirnya terjadi tolong menolong juga seperti itu. Kita sebagai di sekolah yang sudah digambarkan sama Bu Is bahwa kita itu adalah satu keluarga. Jadi kalau kita hanya bekerja sendiri tentunya juga untuk menghasilkan hasil yang optimal itu juga kelihatannya tidak mungkin seperti itu. Tetapi kalau kita bisa bekerja bersama-sama tentunya hasilnya akan optimal. Begitu juga semoga dengan adanya video ini tadi bisa mengubah pola pikir kita. SD Negeri 5 Purwosari semakin maju, semakin jaya seperti yang tadi saat apel anak-anak pasti saat tulis dari 5 Purwosari jaya jaya jaya, itu harapan saya dan harapan sekolah ini. Semoga saya menjadi guru penggerak bisa mengubah pola pikir di sekolah ini dan bisa memberi penyemangat untuk rekan-rekan yang belum untuk ikut pendidikan guru penggerak. Kiranya visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish, bahkan sebelum ia benar-benar berlari melintasi jalur lari tersebut. Jadi sudah punya angan-angan. Saya mengajar itu tak video foto, itu sudah punya angan-angan seperti itu. Mungkin seperti kurva belajar ini, pada awal tentu kalau sesuatu hal yang baik itu pasti banyak godaan, pasti banyak perjuangan. Seperti kurva belajar gunung ini, pasti saat dia belajar terbang tidak mungkin langsung naik ke atas, tidak mungkin apa yang kita inginkan itu pasti langsung terlaksana. Pasti ada kalanya tersiap-siap ke bawah dulu. Tapi nanti lambat laun burung kan kalau dari sarangnya, karena dari awal itu pasti turun ke bawah dulu kurvanya dulu. Pasti tersiap dulu. Tapi kalau kita sudah putus asa, tentu juga akan jatuh gitu. Tapi perjuangan itu sedikit demi sedikit pasti akan membuahkan hasil yang nantinya akan burung ini akan naik ke atas. Jadi ini memang kita pendamkan dalam hati kita bahwa memulai sesuatu itu pasti ada kalanya kita juga tersiap-siap ke bawah, tapi yakin bahwa perjuangan kita nanti akan membuahkan hasil.
Terima kasih dari saya. Terima kasih atas partisipasi dari rekan, terima kasih Bu Kis atas dukungannya, dan terima kasih Bu Sulis atas pendampingannya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.